ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Berikan senyum kepada kiri kanan, ucapkan selamat hari Minggu depan belakang sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Prosper people say, I grow, and I glorify. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pagi hari ini? Katakan, saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu dan selamat beribadah di gereja kita Betania Fresh Anointing Kuala Kurun. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita, pikiran kita. Mari kita menghadap tahta kasih karunia Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh sangat baik. Dalam setiap waktu, dalam setiap musim dalam hidup kami. Engkau mengambil alih ibadah kami pada saat ini Bapak. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami mulai dan kami habiskan ibadah raya Betania Fresh Anointing Kuala Kurun dalam satu nama di atas segala nama. Nama yang besar, ajaib, berkuasa, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Dalam nama Yesus semua umat Tuhan yang siap memuji berkata, amin. Haleluya. Engkau perisai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Datang saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabat setia kami. Yesus dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Tuhan, hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya pada hanya Tuhan, hanya Yesus, Kau sahabatku di
saja Tuhan. Kaulah Tuhanku dan sahabat dalam setiap jalan-jalan dalam hidup kami. Yesus, Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Angkat suaramu, katakan, hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam kebaikan Tuhan, kesetiaan-Mu melingkupi kami. Yes, amen. Percaya, percaya, hanya Engkaulah, jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Engkau perisai yang kuat dalam hidup kami Bapa. Engkau menara yang kuat, Kau perisai dalam hidup kami. Yes. Memagari setiap kami dengan anugerah-Mu. Sama-sama katakan, Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Yes, amin. Di sekeliling Kau memagariku. Haleluya. Amin. Rahmat-Mu seperti perisai di sekeliling. Jangan saja Tuhan berkata, hanya Engkaulah. Angkat suaramu, angkat hatimu buat Tuhan. Ya sahabat yang setia, kami terima kebaikan-Mu. Yes Lord. Amin. Amin, amin. Sekali lagi jemaat saja katakan, hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidup. Amin. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya pada hanya Tuhan, hanya Tuhan menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidup. Kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya pada, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Sorak-sorai bagi Yesus, sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, hidup kami percaya, sebab dari-Mu-lah keselamatan kami, sebab dari-Mu-lah sumber sukacita kami Tuhan, sumber ketenangan jiwa kami hanya dalam-Mu Tuhan. Disembah Dia.
berkata, amin. Mari kita sambut dengan sukacita, Gloria. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari kita melompat, siap melompat buat Tuhan. Yes, wow. Oh, haleluya. Gloria bagimu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorakan kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Dia besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, amin. Mari satukan hati, satukan suara menyembah Tuhan. Katakan dengan sukacita Bapak Ibu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuja-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan, sorak kemenangan. Sing, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, musik menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian kami, sama-sama katakan. We give you glory, honor, give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria,
selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan, Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat menggantikannya. Kami saksikan, Kaulah Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya. Haleluya Tuhan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tuhan, saat ini kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan, rumah-Mu ini adalah rumah yang indah bagi kami. Untuk kami boleh berhadapan dengan-Mu dan mendapatkan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Bapa. Berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kita katakan, saat indah. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan. Erat dalam pelukan-Mu,
menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan lagi, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, oh haleluya. Biarkan kami Tuhan meninggikan Engkau Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Amin, 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 amin. Mari sembah Dia. Haleluya. Tuhan baik, Yesus baik. Tiada yang sulit bagi Tuhan. Oh, oh. Mari sembah Dia lagi. Sebab Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Oh, oh. Serarararamase. Hadirat-Mu Tuhan,
Bersama-sama lagi katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadapannya. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Lebih semangat lagi katakan, hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Ku rindu selalu, hidup selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari semua angkat tangan di hadapannya. Hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ku rindu selalu, selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Menikmati kasih. Haleluya, menikmati. Menikmati kasih. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang sulit bagi Yesus. Apapun yang terjadi di bumi ini, bahkan setiap manusia yang tidak bisa menghadapinya, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang sulit. Sadari hal ini. Bagimu sulit, tapi bagi Yesus tidak ada yang sulit. Maka tinggal di dalam kesadaran, di saat Anda melakukan, menghadapi apapun, langsung memakai kebenaran firman ini. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus tidak ada yang sulit. Maka tinggallah di dalam berpikirnya Allah itu. Tinggallah memiliki dasar kebenaran di dalam Yesus. Maka Anda dan saya pun tidak akan menghadapi kesulitan. Terima kasih Bapa atas semua hal yang sudah Tuhan izinkan di dalam hidup kami. Iman kami akan selalu memperkatakan semua yang terbaik dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menerima firman Tuhan pada saat ini.
Semua yang percaya, mari sama-sama katakan. Amin. Lebih semangat lagi katakan. Amin. Prosperous people, I go, I glory. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Yes. Saya persilakan duduk kembali. Shalom. Baik. Kami masih minta maaf karena tempat duduk Bapak dan Ibu masih belum nyaman. Apalagi ada apa ini namanya? Andang sebelah kanan ini ya. Tapi kita bisa melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan atur dengan baik. Amin. Ngomong kanan kiri, tidak ada yang sulit bagi Yesus. Kurang semangat, tidak ada yang sulit bagi Yesus. Lebih lagi katakan, tidak ada yang sulit bagi Yesus. Amin. Baik. Anak-anak GC akan ke belakang. Orang tua percaya saja, anak-anak pasti aman di belakang ya. Orang tua yang ngantar, tapi setelah saya diantar kembali lagi ke tempat ini. Ya, karena lucu ibu-ibu menerima firman Tuhan yang jatahnya buat GC. Baik, kita masuk dalam tuntunan firman Allah, tidak ada yang sulit bagi Yesus. Mungkin Bapak dan Ibu dan hari ini berpikir, hari ini bebanku berat, hari ini masalahku berat, hari ini sepertinya jalan sudah buntu, hari ini sepertinya tidak ada solusi. Selama Bapak dan Ibu berpikir menghadapi masalah dan tertuju kepada pola berpikir Anda, maka tidak akan pernah ada solusi. Tapi hari ini sadari, sesulit apapun keadaan yang kau terima hari ini, engkau harus langsung memakai kacamata bahwa di dalam Yesus tidak ada yang sulit. Anda dan saya semua sudah di dalam Yesus, amin. Kecuali kalau Bapak dan Ibu di luar Yesus, memang perkara itu akan sulit. Tapi kita sudah memiliki dasar kebenaran, semua orang yang percaya pada Yesus pasti sudah di dalam Yesus. Dan saat sudah di dalam Yesus, kalau Yesus mengatakan bagi Tuhan, bagi Yesus tidak ada yang mustahil, bagi Yesus tidak ada yang sulit, maka bagi Anda juga tidak ada yang sulit. Katakan amin. Kita membaca Yeremia 32 ayat yang 27. Baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Saya percaya masih lebih keras dari sini masih bisa. Ya, bahkan nanti kalau terkeras pun, kanan kiri bahkan kursi juga bisa lompat. Ayo baca lagi, 1, 2, 3. Amin. Coba perhatikan, sadari dulu. Bagimu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Yang kedua, sadari dulu. Segala sesuatu bagianmu lakukan. Tapi di saat sesuatu yang bukan bagianmu kau lakukan, itu yang membuat Anda sulit. Segala sesuatu jatah yang sudah Tuhan berikan padamu, itu tidak ada menyulitkanmu. Amin. Maka bagianmu ada, bagian Tuhan ada. Sering sekali membuat segala masalah itu jadi sulit, karena bagian Tuhan Anda melakoni, maka jadi sulit. Tapi yang pasti di sini, di dalam Yesus tidak ada yang sulit. Maka tadi dikatakan segala makhluk. Ya, segala makhluk. Kita baca terjemahan yang lain. Yuk, 1, 2, 3. Belum semua. Lagi, 1, 2, 3. Masih 70%. 1, 2, 3. Amin. Akulah Tuhan, Allah semua orang. Allah semua orang. Jadi sebenarnya Tuhan yang dicari yang sesungguhnya itu hanya di dalam Yesus. Amin.
Maka coba perhatikan di sini, akulah Tuhan, Allah semua orang, tak ada yang sulit bagiku. Bahkan orang yang duduknya di kota, di luar negeri, di desa, di pedalaman sekalipun, ini tertuju semua orang. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bagimu sulit, tapi bagi Tuhan tidak sulit. Tapi di saat Anda sudah dalam Yesus, berarti kuasa yang dari Tuhan itu juga ada padamu. Amin. Karena kita sudah di dalam Yesus. Secara otomatis kuasa yang ada di dalam Yesus itu, kuasa yang sama juga ada padamu. Maka jangan pernah lalaikan ini. Jangan pernah lupa dengan hal ini pada saat Bapak dan Ibu menghadapi sesuatu masalah. Coba perhatikan di dalam konteks perjanjian lama ini. Firman Tuhan itu datang kepada Yeremia. Ya, untuk menubuatkan bahwa Israel dan sebut saat itu Yehuda yang dipimpin Raja Zedekia akan diserahkan ke Babel. Lebih kurang 70 tahun. Yeremia juga mengalami kesulitan. Biasanya kalau menyampaikan kabar baik itu mudah. Tapi kalau menyampaikan nubuatan dan itu hukuman buat bangsanya sendiri. Dan itu langsung disampaikan harus kepada rajanya. Tidak melalui perwakilan. Dan Yeremia juga pada saat itu mengalami kesulitan. Tapi firman harus disampaikan. Amin. Karena zamannya Zedekia juga, orang Israel kembali lagi ke tabiat yang sama, yaitu menyembah-nyembah berhala. Nah, coba perhatikan di situ, akhirnya apa? Waktu Yeremia menyampaikan hal itu, maka dia pun ditahan di pelataran penjagaan. Bisa bayangkan seorang imam, seorang nabi ditahan. Karena Raja Zedekia tidak setuju dengan nubuatan itu. Karena saat itu Raja Zedekia berpikir tidak mungkin bangsaku, rakyatku akan diserahkan ke Babel. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada Zedekia, Anda mempersiapkan seperti apapun untuk menghadapi bangsa Kasim, Anda tetap kalah. Tetapi Zedekia tetap saja ngotot, dia pasti menang. Padahal Yeremia sudah menyampaikan bahwa Israel akan masuk lagi ke dalam pembuangan, yaitu ke Babel. Maka coba perhatikan, Israel itu mengalami pembuangan 3 kali. Itu bukan niatnya Tuhan, tapi karena Israel jauh lagi dari Tuhan. Pertama ke Mesir, 450 tahun. Yang kedua, dibuat lagi ke Babel, lebih kurang 70 tahun. Dan yang ketiga adalah diaspora, diserahkan. Maka Israel baru punya negara itu tahun 1945 atau 47. Sejak dulu baru ada bangsanya 1947. Diserahkan. Ini kembali lagi, ini bukan maunya Tuhan. Tetapi ini Tuhan itu sangat mengasihi bangsa yang dipilihnya. Dan Tuhan tidak mau mengingkari setiap janji yang sudah diberikan. Tapi Tuhan tidak suka dengan karakter bangsa itu yang selalu berdosa. Maka dengan pasukan Babel, yaitu mengepung kota Yerusalem, masa depan kelihatan suram. Namun Allah meyakinkan bahwa Yeremia dengan kuasanya bangsa itu dikembalikan ke negeri mereka. Dengan waktu yang bersamaan Yeremia juga menyuruh supaya dia beli tanah di daerah itu. Artinya ada tanda-tanda bahwa Israel itu juga akan Tuhan bebaskan dari bangsa Babel. Firman Allah menjanjikan masa depan yang penuh berkat bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Katakan amin. Coba perhatikan. Semua kita ini memiliki lembah kekelaman. Mau rajanya,
mau imamnya, mau nabinya, mau rakyatnya. Tidak bisa kita mengatakan Tuhan dalam hidup ini tidak ada lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu selalu ada. Tapi yang pasti kebenaran firman di lembah kekelaman sedalam apapun ada terang firman Allah di situ. Itu yang harus dipegang. Sehingga lembah kekelaman apapun Anda tidak perlu takut. Karena di situ ada janji Tuhan, Anda pasti menang. Amin. Maka pada saat ada peperangan, kata firman Tuhan, Anda tinggal hanya menonton saja, nggak usah ikut berperang. Nanti kalau ikut berperang, justru bagimu itu sangat sulit. Firman Allah mengatakan setiap ada tantangan, setiap Anda masalah, ingat Anda dan saya tidak lagi merebut kemenangan, Anda sudah di pihak yang menang. Kalau kita semua sudah ada di pihak menang, saya mau tanya, apalagi yang Anda mau rebut? Amin. Jadi di saat ada peristiwa yang mencekam Bapak dan Ibu mungkin tiba-tiba, tetap percaya bahwa Anda pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Tuhan tidak menyuruh Bapak dan Ibu untuk ikut berperang. Tuhan sudah berperang duluan dari tempat yang sudah menang. Anda tinggal hanya menyaksikan bagaimana perbuatan-perbuatan dan karya Tuhan itu terjadi padamu. Tapi kalau Bapak dan Ibu ikut berperang, maka kesulitan demi kesulitan akan bertambah-tambah, akan bertambah-tambah, akan bertambah-tambah. Maka lihat, kita dapat mengandalkan firman Allah, sekalipun kita tidak tahu cara secara khusus hal itu terlaksana atau tidak. Pegang dulu firman Allah. Masalah firman Tuhan itu nanti kapan terjadinya, kapan jawabannya, apakah itu ya dan tidak, pegang dulu firman Allah. Halo? Pegang dulu. Artinya Bapak dan Ibu sudah bertindak berlangkah yang sudah tepat. Pegang firman dulu. Nah kita sering sekali belum pegang firman tapi kita yang maju berperang. Keok. Pegang firman dulu. Ngomong kanan kiri, pegang firman. Amin. Pegang firman. Tiba-tiba mungkin ada telepon dari anakmu lagi begini, pegang firman. Jangan langsung panik, jangan langsung diandalkan oleh perasaanmu, pegang firman. Katakan amin. Itu langkah yang paling benar di setiap anak-anaknya pada saat menghadapi sesuatu, pegang firman. Kapan nanti firman itu menjawabmu, membelamu, kapan akhirnya jawaban itu datang padamu itu nomor 2. Yang nomor 1 pegang dulu firman. Maka nomor 2 pasti terjadi. Anda tidak bisa pegang nomor 2 kalau belum nomor 1 Anda pegang. Anda tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan kalau nomor 1 dulu yang enggak dipegang. Pegang dulu firman Allah itu. Amin. Nah lihat. Maka Yeremia tidak takut sekalipun dia ditahan. Dia tetap menyampaikan pemberitaan bahwa bangsa Israel akan ditahan di Babel selama lebih kurang 70 tahun. Dan dia tetap tenang dan ingat tidak ada seorang raja sejahat apapun termasuk Zedekia saat itu yang bisa menyentuhnya. Maka walaupun pengalaman ya rancangan Tuhan sekali lagi ialah rancangan damai sejahtera. Dan bukan kecelakaan. Ini pegang. Rancangan Tuhan padamu itu damai sejahtera. Tidak pernah rancangan Tuhan itu dasarnya, endingnya kecelakaan padamu. Tapi semuanya adalah damai sejahtera. Walaupun pengalaman kalah dari musuh, orang Israel tadi bahkan ditawan, dibuang ke negeri musuh. Itu seolah-olah menjadi kecelakaan besar buat umat Israel. Ternyata di mata Tuhan itu bukan akhir segalanya. Bahkan itu bukan suatu kecelakaan. Amin. Saat kita tidak memahami maksud Tuhan di dalam perintahnya yang harus kita laksanakan, maka coba perhatikan. Maka laksanakan saja.
Ada firman Allah, laksanakan saja. Sekalipun Anda belum mengerti maksud dan tujuan, laksanakan saja. Halo? Amin. Kok sepi sekali ya? Apakah karena tidak ada gangguan dari anak-anak? Makanya tidak ada suara-suara yang, atau langsung ketahuan nih aslinya yang sesungguhnya ini. Amin. Nah, anak-anak aman. Saya bilang langsung kunci saja. Mereka mau berteriak, mau apa, biarin aja. Ya, biarin aja. Nanti kalau mereka berteriak sekeras-kerasnya, itu paling juga untuk melatih pita suaranya. Supaya lebih bagus. Nanti keluar-keluar dari ibadah yang tadinya false, jadi tidak false. Amin. Nah, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki maksud dan rencana yang tidak pernah mungkin salah. Katakan amin. Pada waktunya akan terbukti bahwa keputusannya tidak pernah keliru. Bahwa kita yang percaya dan taat itu akan diberkati. Suatu bukti lagi bahwa Allah dapat kita andalkan. Dan menjadi jaminan bagi masa depan kita termasuk pada anak-anakmu. Halo? Kalau itu benar-benar menggugah imanmu, langsung katakan amin. Jangan begini semua. Amin. Gitu. Maka, apakah saat itu Bapak dan Ibu bergumul untuk tetap taat kepadanya dengan konsekuensi yang berat? Hari ini banyak orang memutuskan diri, ada nggak ada masalah nggak ibadah. Dan mereka akan terlena dengan tidak ibadah itu menjadi satu jawaban yang pasti dalam hidupnya. Dan itu salah. Itu salah. Bapak dan Ibu memiliki pergumulan yang begitu berat, ambil keputusan untuk tidak ibadah, itu salah. Sangat salah. Seolah-olah kalau tidak ibadah sepertinya ada jawaban. Sepertinya ada solusi. Ingat, Anda salah. Solusi itu satu-satunya hanya di dalam firman. Katakan amin. Semua caramu dan cara saya ada batas. Dan kemungkinan besar selalu salah. Tapi firman Allah tidak pernah salah. Masa depan anak-anakmu itu kamu harus, Bapak dan Ibu harus serahkan pada Tuhan. Katakan amin. Istilah kata menyerahkan ini, Bapak dan Ibu juga harus ikut berperan bagianmu. Berdoa untuk anak-anakmu. Saya kan selalu menyaksikan. Banyak orang bertanya, anak kami itu bertiga waktu kecil pun kalau saya suruh duduk di situ. Sampai ngantuk begini pun tetap di situ. Banyak saksi hidup yang melihat hal itu. Betul ya Bang Ferdinand ya? Sampai sudah mau roboh begini pun, dia tetap ada di depan. Orang bertanya, Pak bagaimana caranya? Saya mengatakan, saya serahkan dia pada firman. Bagian saya apa? Tumpang tangan setiap hari. Hanya itu saja. Tumpang tangan setiap hari. Tumpang tangan itu mudah. Apalagi kalau tumpang tangan cuma satu begini. Paling mudah lagi. Mudah. Tapi tumpang tangan itu perlu taat. Taat itu yang tidak mudah. Tapi sebenarnya taat itu juga mudah. Halo? Maka segala sesuatu termasuk masa depan anak-anak, saya katakan Anda tinggal tumpang tangan saja. Tumpang tangan dan perkatakan yang baik tentang mereka. Semuanya pasti terjadi. Amin. Semuanya pasti terjadi. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Allah dalam kehidupan kita semua.
taatlah kepadanya. Walaupun fakta yang ada sekarang tidak mendukung atau bahkan cenderung menuju kehancuran. Sebab di tangannya masa depan. Di tangannya masa depan. Dan yang pasti masa depan di tangan Tuhan itu tetap cerah. Amin. Coba perhatikan sekali lagi. Semua punya lembah kekelaman. Membuat itu sulit dan tidak sulit Anda yang memutuskan. Kalau Bapak dan Ibu memakai kacamata dengan kuasa dari Tuhan, maka tidak sulit. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengatasinya dengan cara sendiri, maka jadi sulit. Kita baca lagi 2 Raja-Raja 3:17. Yuk. Oh, maaf, saya bacakan aja. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan, hewan pengangkut dapat minum. Nah, coba perhatikan tadi di zamannya Yeremia itu, Raja Israel pada saat itu adalah Yoram, Raja Yehuda saat itu adalah Yosafat, dan Raja Edom. Mereka mau memerangi Raja Moab yang dipimpin oleh Mesa yang memberontak. 3 raja ini mau bergabung, mau menghadapi Raja Babel. Padahal Yeremia sudah mengatakan, Anda pasti kalah. Tapi mereka tetap ngotot. Dan akhirnya Yosafat yang teringat lagi. Siapa nabi saat itu? Akhirnya anak buahnya mengatakan, ada yang disebut dengan Elisa. Yaitu anak buah daripada Elia. Sebelum kita perang, kita menghadap dulu terhadap nabi itu, imam itu. Maka saat itu Elisa pun menyatakan kepada mereka, nanti dikatakan tadi di situ 2 Raja-Raja 3:17, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Coba perhatikan, tidak ada hujan, tidak ada angin. Bahkan di lembah itu tidak ada air. Tapi waktu mereka percaya dengan satu peristiwa yang tidak mungkin jadi mungkin, waktu mereka mau pergi menghadap, mau menyerang, mau mengalahkan, ternyata lembah itu ada penuh dengan air. Dan lembah itu menjadi kebutuhan untuk mereka semua, termasuk untuk ternak-ternaknya. Coba perhatikan, banyak hal yang tidak bisa kita hadapi. Bahkan di jalan yang paling sempit sekalipun, bahkan di depan kita ini hanya hitungan detik sekalipun, belum ada jalan. Tapi di saat bagianmu tetap taat, hitungan sedetik pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Di saat Bapak dan Ibu selalu taat. Maka Kejadian 18 ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Coba perhatikan lagi. Sarah secara medis tidak mungkin. Usia tidak mungkin. Sarah dan Abraham tidak mungkin punya anak. Dan bagi Sarah dan bagi Abraham itu sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Tapi di saat mereka percaya kepada janji Tuhan, usia yang tidak normal, bahkan waktu melahirkan yang tidak wajar, dan akhirnya tetap mereka memperoleh anak. Karena bagi Abraham dan Sarah, bagi mereka sulit punya keturunan, baik secara medis tidak mungkin. Maka segala sesuatu yang sulit ini, dia menjalani hidup, dia tidak mau bertolak belakang lagi dengan kesulitan itu. Dia mengambil caranya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, termasuk keturunan. Maka dia berjalan dengan memori itu.
dia berjalan dengan kebenaran itu, dia berjalan terus dengan dasar itu, maka setiap hari dia hidup dengan firman. Itu yang didapat oleh Abraham dan Sarah, maka janji terhadap anak perjanjian itu mereka tetap dapat. Maka kembali lagi, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sulit bagi Yesus. Katakan amin. Kita masuk dalam konteks perjanjian baru. Yuk baca. Lukas 5 ayat 20 sampai 15. BYMK-nya. Sama-sama dengan suara yang keras. Supaya lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Ayat 21. Ayat 22. (23) Ayat 24. Ayat 25. Coba perhatikan. Di dalam perjanjian lama yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin. Dan ingat, di zaman perjanjian lama kesulitan yang terbesar itu waktu perang. Bukan masalah rumah tangga, bukan masalah ekonomi, tapi masalah perang. Karena zaman perjanjian lama tidak terlepas dari regenerasi-generasi raja-raja. Di dalam perjanjian baru, itu lain cerita. Itu langsung konteksnya ke pribadi masing-masing. Maka coba perhatikan. Di dalam kitab Kejadian, Adam itu juga disebut dengan anak Allah. Di dalam perjanjian baru, Yesus itu juga disebut dengan anak Allah. Sama-sama anak Allah. Ya, perbedaannya apa? Anak Allah yang pertama tidak taat. Anak Allah yang kedua taat. Sekalipun modelnya saat itu, anak yang kedua ini sepertinya tidak mau. Tetapi di Taman Getsemani, anak kedua ini pun langsung mengatakan, biarlah kehendakmu Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Contoh, anak saya pertama saya suruh, pergi sana, ambil, beli dulu. Dia mengatakan, tidak mau. Anak yang kedua juga saya suruh, pergi sana, tolong beli. Tadinya tidak mau, tapi akhirnya dia pergi membeli itu dan kembali. Gambaran ini juga seperti secara manusia, Yesus pun sebenarnya tidak mau mati buat manusia. Secara manusia. Makanya di pergumulan di Taman Getsemani, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu padaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Sama seperti anak kedua tadi, disuruh, dia tidak mau, tapi akhirnya dia pergi dan kembali. Halo? Anak yang pertama Adam, itu bukan bagianmu lagi. Katakan amin. Tapi anak yang kedua di dalam Yesus, itu bagianmu. Maka segala sesuatu kesulitan apapun, Yesus sudah selesaikan seperti lagu yang tadi. Keselamatan lo Tuhan Yesus selesaikan. Makan minummu itu Yesus selesaikan. Suamimu itu Tuhan Yesus selesaikan. Istrimu itu Tuhan selesaikan. Anak-anak semuanya sudah tuntas Yesus selesaikan. Maka sebenarnya tidak ada lagi yang sulit di dalam hidupmu. Katakan amin. Tidak ada lagi yang sulit. Nah, sering sekali
di saat ada kesulitan itu, kita memakai cara seperti yang pertama tadi Adam, tidak mau taat. Maka kesulitan lepas kesulitan, kesulitan lepas kesulitan akan selalu numpuk di dalam hidupnya. Tapi anak yang kedua tadi, dia langsung taat. Manusianya mau muncul, tetapi dia tebas itu, dia hentikan itu. Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Coba perhatikan, kita sering sekali, kita punya kekuatan intelektual, kita punya kekuatan keuangan, mungkin kita juga punya kekuatan tentang kedudukan, mungkin juga kita punya kedudukan, punya kekuatan tentang fisik. Nah di saat menghadapi sesuatu, kita sering sekali justru secara fisik itu yang kita maju duluan. Dan saya yakin dari semua peristiwa yang kita lakukan seperti itu pasti gagal. Karena apa? Kesulitan yang baru nanti akan datang sampai engkau jatuh. Kesulitan yang baru nanti akan datang yang baru sampai engkau jatuh. Disitulah kehidupan banyak kita. Kita selalu memakai manusia yang pertama tadi, anak Allah yang pertama itu Adam yang sudah gagal. Kita tidak boleh lagi mencontoh melakukan seperti Adam itu. Karena anak Allah yang kedua yaitu Yesus, dia taat dan semua dituntaskan dengan sempurna. Amin. Segala sesuatu tuntutan daging ini kalau tidak dihentikan dengan firman, maka daging itu adalah yang menuntunmu ke depan. Maka yang terjadi kepuasan dalam hidupmu hanya kepuasan hati, hanya kepuasan emosi, hanya kepuasan jiwa, tapi spiritmu roh hilang. Ingat, ke sorga itu roh. Amin. Kemah yang kita pakai hari ini, di dalam daging ini, itu semua akan kembali ke tanah. Maka di dalam hidup yang terpenting adalah kedewasaan rohmu di dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau itu terjadi, engkau lihat seolah-olah Tuhan mau mengizinkan itu. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan kecelakaan padamu. Itu ingat dulu. Halo? Iblis bisa? Bisa. Tapi perhatikan, iblis tidak maha kuasa. Iblis bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Bisa. Tapi iblis tidak maha kuasa. Maka waktu iblis membawa Yesus secara fisik, secara manusia dagingnya dibawa dengan 3 kali pencobaan. Iblis merasa dia pasti bisa menaklukkan dagingnya Yesus. Maka diberikan kuasa. Dikatakan lompat. Bisakah engkau mengubah batu ini jadi roti? Semuanya Yesus bisa lakukan. Tapi Yesus tidak mau taat kepada iblis itu. Halo? Pada saat 3 kali pencobaan, Yesus pun secara dagingnya, manusianya, dia pun menjawab iblis itu dengan firman. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman. Amin. Hanya Bapa, hanya Allah yang disembah. Maka lihat, setiap ada peristiwa dalam hidupmu, langsung jawab dengan firman. Anda tidak akan mempunyai jawaban firman, itu karena apa? Ya karena memang juga malas membaca firman. Jemaat BFA semua harus rajin baca firman. Amin. Itu bukan untuk keuntungan saya. Itu untuk keuntungan pribadimu. Karena di saat nanti ada masalah, justru firman yang sudah tersimpan, yang kau baca itu yang nongol. Untuk mengetahui, oh firman Tuhan ini ternyata untuk menjawab masalah ini. Tapi Anda tidak akan pernah punya stok firman kalau Anda tidak pernah membaca firman. Amin. Maka Anda dan saya harus khawatir kalau tidak baca firman satu hari. Harus khawatir.
Jangan hidupmu tenang-tenang sudah 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan nggak baca firman Tuhan. Tetap aja dia merasa nyaman dan tenang. Justru itu yang harus hati-hati. Tiap hari baca firman. Katakan amin. Maka setiap hari pun setiap pagi saya baca, saya berikan firman untuk Bapak dan Ibu. Sebelum itu memberkati, saya sudah terlebih dahulu diberkati. Sebelum Bapak dan Ibu dapat remanya, saya sudah terlebih dahulu dapat remanya. Nah artinya apa? Seluruh jemaat Tuhan hanya tinggal membaca saja. Sebenarnya di BFA ini hidupmu enak. Halo? Coba kalau setiap jemaat nanti saya suruh buat makalah. Halo? Nggak ada yang saya suruh buat makalah. Amin. Amin. Anda tinggal hanya menikmati baca firman Tuhan itu kok. Katakan amin. Jadi kalau sampai sudah disediakan, Bapak dan Ibu tidak mau makan, berarti ada sesuatu penyakit yang sebenarnya yang masih dipelihara sampai sekarang. Pagi-pagi dapat terima telepon ada masalah, ingat firman dulu. Katakan amin. Maka perhatikan di sini. Kita tadi sudah membaca. Setiap Yesus melakukan satu perjalanan, Simon Petrus yang hatinya begitu keras, yang tadinya nelayan. Tapi pada saat bertemu dengan Yesus, Simon Petrus tadi menjadi murid Yesus. Maka tidak ada yang sulit kalau semua tertuju pada firman. Hati yang keras itu seperti Simon Petrus yang seperti turun naik, bertemu dengan firman, bertemu dengan Yesus, langsung dia jadi orang benar. Dia tinggalkan dan dia menjadi murid Yesus. Amin. Amin. Nah, terus yang kedua, kita melihat dalam satu perikop itu, ada orang yang sakit kusta. Dan Yesus pun pada saat itu mengatakan kepada dia, maukah engkau tahir? Dan Yesus pun mengambil langkah menyentuhnya. Padahal orang kusta itu tidak boleh disentuh. Tapi Yesus menyentuhnya. Coba perhatikan. Orang kusta itu tidak boleh disentuh. Karena itu akan menjadi haram. Itu akan menjadi najis. Bahkan kustanya bisa berpindah kepada yang memegang. Tapi Yesus khusus terhadap orang kusta. Dia tidak hanya mengatakan, apakah engkau mau tahir? Dia tidak hanya menyatakan itu. Yesus pun datang untuk menyentuhnya. Nah lihat, coba perhatikan. Yesus sudah membuat suatu kebenaran yang baik pada orang. Selalu ada orang mengata-ngatai. Maka bagianmu dan bagian saya bukan mengurus orang yang mengata-ngatai itu. Halo? Kalau Bapak dan Ibu selalu mengurus orang yang mengata-ngatai itu yang membuat hidupmu sukar, sulit. Itu harus diperhatikan. Tapi Yesus tidak tertarik kepada orang Farisi dan juga terhadap orang Saduki, termasuk juga para imam-imam saat. Dia tidak terganggu. Disentuhnya orang kusta itu. Dan langsung orang kusta itu pulih. Tidak hitungan minggu, saat itu juga. Yesus sebagai sumber segala sumber mujizat itu, sekalipun dia sudah sentuh orang kusta, dia sendiri pun tidak ada kena kusta. Artinya apa? Semua penyakit tunduk kepada Yesus. Amin. Semua jenis penyakit tunduk pada Yesus. Dan penyakit kusta adalah penyakit yang paling dihindari. Itu adalah jenis penyakit kutuk. Dan Yesus harus selesaikan itu. Maka Yesus pun memerintahkan kepada orang kusta itu, kalau kamu nanti sudah sembuh, lapor ke imam. Karena kalau nggak dilapor secara sosial, dia tidak sah. Harus imam yang melaporkan, harus dilaporkan imam, dan imam yang menyampaikan ke masyarakat bahwa si A ini sudah sembuh. Sebelum ada pernyataan dari imam, maka seperti apapun kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang kusta ini tetap tidak sah. Maka Yesus pun menghargai, lapor ke imam.
Dan orang kusta juga melapor ke imam, maka imam pun melihat bahwa dia sudah tahir. Halo? Apapun penyakitmu hari ini, kalau Yesus menyentuhmu, Yesus itu tidak akan tertular. Tapi penyakitmu itu akan dibuang. Tidak diberikan kepada orang lain, tapi dilenyapkan. Amin. Dilenyapkan. Maka kesembuhanmu itu tolak ukurnya ada di imanmu. Kita bisa melihat lagi di situ. Ada orang lumpuh. Yesus yang mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ya. Dosamu sudah diampuni. Dan orang lumpuh ini tidak disuruh pergi ke imam. Dosamu sudah diampuni. Dan waktu Yesus juga jalan, lihat. Pemungut cukai. Di mana pekerjaan yang paling dibenci oleh masyarakat. Karena merugikan orang lain. Maka pemungut cukai itu juga menjadi pria yang mengikut Yesus. Maka coba perhatikan. Karakter orang sekeras apapun bagi Yesus tidak sulit. Tapi kalau karaktermu itu engkau berikan kepada pasanganmu akan berantem. Yang keras tadi akan sering konflik. Maka karaktermu itu harus engkau serahkan kepada Yesus, bukan pada pasanganmu. Karena pasanganmu tidak akan pernah bisa mengubah karakter itu. Hanya Yesus yang bisa mengubah karakter itu. Amin. Nanti pasanganmu mengatakan, sudah, inilah saya, terimalah saya apa adanya. Itu biasanya bahasa klise yang tidak mau berubah. Sekeras apapun, di dalam Yesus semuanya bisa berubah. Amin. Simon Petrus yang keras, yang suka ngomong duluan, Tuhan ubah. Maka coba perhatikan di situ. Semua peristiwa itu tadi sulit bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Maka coba perhatikan, waktu Yesus melayani mereka, disitulah pertama sekali Yesus menyebut dirinya anak manusia. Yaitu yang mengadakan status dirinya lebih daripada manusia biasa. Dia adalah Mesias dari Allah. Yang menerima mujizat bisa percaya. Tetapi orang-orang sekitar itu termasuk para imam tidak percaya. Siapa ini sampai bisa dia mengatakan mengampuni dosa? Kalau saya mengatakan kepada Patra hari ini, Patra, dosamu diampuni. Atau Patra, bangkit, berdiri dan berlarilah. Bagi saya secara manusia, justru yang paling berat itu waktu saya katakan bangkit, berdirilah. Karena harus dilihat. Tapi waktu saya mengatakan Patra, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Anda hari ini sudah menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu lebih mudah. Dosamu sudah diampuni, lebih mudah. Karena kita tidak perlu membuktikan. Tapi waktu saya mengatakan Patra, berdiri, berjalan dan berlarilah. Itu secara manusia sulit. Tapi coba perhatikan. Dosamu diampuni, bagi Yesus sangat mudah. Berdiri, berjalan dan berlarilah, bagi Yesus sangat mudah. Amin. Halo? Maka kuasa otoritas seperti ini Anda juga punya. Anda punya. Minimal Anda mengatakan itu pada dirimu di saat Anda mengalami suatu penyakit. Perkatakan pada dirimu itu firman. Katakan amin. Saya mungkin menyaksikan kembali lagi. Kelas 1 SMP saya itu epilepsi. Sampai kelas 3 saya mau waktu Eptanas pun saya masih epilepsi. Berarti 6 tahun. Tapi firman akan selalu saya perkatakan pada diri saya. Epilepsi sembuh. Saya tahu itu karena kenakalan saya juga. Karena sering sekali mematahkan kayu itu dengan batok kepala.
Ternyata setelah itu SMP pengaruh ke sana. Dan saya tidak perlu menyalahkan orang lain. Tapi firman saya sudah dapat sejak sekolah minggu. Hanya dengan benih firman yang kecil itu yang saya selalu pegang. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Waktu firman saya perkatakan itu pada saya, enggak langsung sembuh. Tetap kumat di depan banyak orang. Busa keluar dari mulut saya, kelas 1 SMP loh. Jadi hampir setiap bulan saya itu langganan UKS, usaha kesehatan sekolah. Saya selalu ada di situ. Dan saya tidak kuat kalau lagi kumat itu depan banyak orang. 1 bulan sembuh enggak, 2 bulan sembuh enggak. Tapi saya melihat untuk memperkatakan firman itu perlu ketaatan. Bukan perubahan, tapi ketaatan. Bukan hasil, tapi ketaatan. Nah kita sering sekali maunya langsung terfokus hasilnya, perubahannya. Oh no. Taatnya. Amin. Taatnya. Saat bermain voli, bola itu langsung saya lihat bisa seperti matahari, cahaya langsung pingsan depan banyak orang. Maka kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya tidak berani mendekati perempuan. Karena masa-masa remaja kan. Langsung kecut hati. Nilai akademis semuanya turun. Minta tanda tangan dari orang tua, nilai saya semuanya angkanya merah. Gak berani saya minta tanda tangan dari orang tua. Kalau enggak dibuat persidangan yang kedua. Akhirnya saya cari opung saya, buek saya. Apa ini cu? Saya sengaja di saat dia mabuk supaya enggak sadar. Udah pung, tanda tangan aja. Tanda tangan apa ini? Akhirnya tanda tangan, lolos sudah. Begitu banyak peristiwa yang memilukan hati. SMA juga begitu. Kelas 2 SMA juga begitu. Kelas 3 juga begitu. Waktu menghadapi Eptanas, dulu kami Eptanas. Itu mau kumat, coba bayangin. Saya bilang Tuhan tolong nih. Tuhan tolong nih. Ini lagi mengerjakan tugas ABC ini. Dan saya ingat saat itu saya masih mengerjakan hanya 10 soal. Dan itu masih banyak. Tuhan tolong saya. Hari ini Tuhan tolong saya. Harus lulus nih. Akhirnya baca cepat, tuk-tak. Sudah lingkari semua. Keluar hasil Eptanas. Yang anehnya, saya bisa ranking 2. Aneh itu. Bukan mujizat itu, aneh. Oh saya salah lingkari kok. Dan akhirnya apa yang terjadi? Epilepsi sembuh? Belum. Tapi saya tetap katakan firman. Yesus, saya pasti sembuh. Pergi ke Jakarta, naik bis, nyampe di seberang, melewati Selat Sunda, naik kapal feri. Bukan feri seperti di sini. Feri di sana itu besar. Di tengah laut itulah saya deklarasi yang terakhir. Tuhan, kalau memang epilepsi ini sama saya terima. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus, jangan saya pernah buat umat depan orang. Saya deklarasi, itu yang terakhir. Saya katakan epilepsi, Yesus punya kuasa, saya juga punya kuasa. Epilepsi engkau tenggelam di Laut Sunda ini. Tanggal 10 Agustus 1993 sampai detik ini epilepsi tidak ada. Bagi saya saat itu berat, tapi bagi Yesus mudah. Tapi saya harus menghadapi proses itu selama 6 tahun. 6 tahun itu harus tetap taat memperkatakan firman. Jadi. Maka lihat, selalu dasari hidup itu dengan firman dulu. Kapan jadinya itu belakangan. Taat dulu pada firman. Katakan amin. Nanti Natal kita di sini tanggal 3 Desember. Saya berharap semuanya hadir. Yang saya harap itu adalah jemaat kita di sini harus hadir. Karena Natal itu untuk kita. Bukan untuk undangan. Amin. Maka tanggal 3 Desember
Saya berharap semuanya tidak memakai acara-acara yang lain. Semuanya harus hadir di sini. Karena Natal itu untuk kita. Bukan untuk undangan. Amin. Maka undangan di luar pun akan tetap saya batasi. Karena itu kita bersuka cita di dalam Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Nah tadi WL kita, singer kita, pemain musik kita itu sudah latihan terus menerus. Karena itu juga persiapan untuk Natal. Artinya mereka sudah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Jemaat hanya hadir saja. Saya berharap hanya ambil mobilnya, motornya datang itu saja. Amin. Jangan nanti saya WA, kenapa enggak datang? Oh iya Pak, gini Pak, gini Pak. Ya sudah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan kehendakmu yang jadi. Halo? Amin. Nah, maka lihat. Hal apa yang terpenting di dalam hidup kita hari ini? Saudara, Bapak dan Ibu, ingat, dosamu sudah diampuni. Ngomong kanan kiri, dosa saya sudah diampuni. Amin. Nah, coba perhatikan lagi. Tuhan kita itu selalu memenuhi kebutuhan rohani dulu yang pertama. Ya, Tuhan selalu mau memenuhi kebutuhan rohani dulu. Itu yang terjadi kepada semua orang yang sakit itu. Yaitu kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan jasmani. Maka lihat, dosamu sudah diampuni. Katakan amin. Katakan amin. Apapun dosamu hari ini, mungkin tadi pagi engkau datang ke tempat ini masih posisi melakukan dosa. Ingat, Tuhan tetap mengasihimu. Tapi karakter dosamu itu Tuhan tidak suka. Itu yang Tuhan tidak suka. Tapi jiwamu, pribadimu, Tuhan tetap mengasihimu. Sadari itu. Jadi saat kita masuk ke gereja ini, tidak ada yang sempurna. Kita di luar sana masuk sini juga sempurna. Ingat, Tuhan mengasihi pribadimu. Tapi Tuhan tidak suka karakter dosa itu. Itu harus engkau tinggalkan. Amin. Tuhan Yesus itu tahu isi hati kita. Tulus dan percaya atau bebal atau penuh kedengkian. Oleh karena dialah Allah yang berkuasa, tidak seorang pun yang dapat menutup isi hatinya dari pengetahuannya. Apakah Anda masih menyimpan dosa atau kedengkian dalam hatimu? Hari ini harus selesai. Karena itu juga menghambat pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Kalau sampai hari ini Bapak dan Ibu masih ada rasa dengki, itu selesaikan. Karena itulah penghambat mujizat Tuhan turun padamu. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, Tuhan itu berkuasa. Amin. Tuhan mengasihi pribadi yang berdosa. Tapi Tuhan tidak suka kelakuan orang berdosa. Tidak ada yang sulit bagi Yesus. Yang sulit itu hanya cara berpikirmu. Ngomong kanan kiri, bagi Yesus tidak ada yang sulit. Yang sulit itu cara berpikirku. Maka berpikirlah dengan cara Yesus. Maka semuanya jadi mudah. Amin. Halo. Amin. Gereja ini kembali lagi. Saya mendeklarasikan sebelum Natal semua tertutup. Semua Natal harus tertutup. Keinginan saya ini bukan untuk kepentinganku. Ingat dulu. Keinginan saya ini untuk membangun rumah Tuhan ini adalah untuk Tuhan. Dan yang kedua untuk jemaat. Saya sangat yakin percaya di saat sesuatu yang saya inginkan bukan untuk kepentingan saya, itu pasti jadi. Nah, kalau saya bisa mendahulukan kepentingan bukan untuk saya, apalagi kepentingan saya dan keluarga, pasti Tuhan perhatikan 2-3 kali lipat daripada saya
memperhatikan kepentingan orang lain. Pasti itu. Amin. Maka kembali lagi, hiduplah jadi berkat bagi orang lain. Tidak ada yang sulit, bangun ini tidak ada yang sulit bagiku. Karena saya sudah dalam Yesus. Kalau saya memakai dengan kekuatanku, enggak jadi nih. Enggak jadi. Tapi karena saya tahu dalam Yesus tidak ada yang sulit, saya juga memakai pola berpikir itu. Dalam Yesus tidak ada yang sulit untuk bangun ini. Dan saya yakin layar kita yang paling terbesar dari semua layar yang ada di Kuala Kurun ini. Amin. Dan ini masih saya perbaiki. Saya sudah bilang sama tukang, ini harus masuk sama Evan, masih harus diperbaiki ini. Masih ada yang biru-birunya harus dihilangkan, itu saya bilang. Supaya tidak jadi gambar pelangi. Amin. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Halo. Bapak dan Ibu coba perhatikan gembalamu. Apakah waktu saya ketemu dengan Bapak dan Ibu sepertinya punya beban yang begitu berat yang harus Bapak dan Ibu harus perhatikan? Supaya perhatiannya terpusat kepada saya? Apa pernah? Itu karena apa? Karena bagi Yesus tidak ada yang sulit. Karena engkau dan saya sudah dalam Yesus, maka juga tidak ada yang sulit. Masa depan anak-anakmu tidak sulit. Masa depan pekerjaanmu tidak ada yang sulit. Progres yang Tuhan berikan padamu tidak ada yang sulit. Usaha yang kau lakukan tidak ada yang sulit. Amin. Bahkan hari ini kita semua hasil mangga yang saya tanam, yaitu harus saya tabur dulu untuk seluruh jemaat. Amin. Dan mangga itu tidak ada di Kalimantan Tengah ini. Itu hanya ada di depan rumah saya. Ya, itu mangga gincu. Ibu sudah buat tadi malam, tadi pagi bangun, saya bilang, ibu ajar yang buat, saya persiapan dulu, saya bilang. Amin. Itu karena kami sangat mengasihi jemaat. Kalau gembala mengasihi jemaat, kasih Tuhan padamu itu jauh lebih lagi. Katakan amin. Katakan amin. Nah, sehingga selesai nanti ini kita menikmati mangga itu. Di mana mangganya? Nanti. Ya, nanti. Ingat, yang harus diperhatikan lagi. Dalam hidup, putuskan apakah Anda berfungsi sebagai pengusung. Pengusung, coba yang lumpuh tadi, yang pengusung ini, waktu membawa yang lumpuh ini ke depan Yesus, banyak orang menghalangi. Sehingga untuk membawa yang lumpuh ini tidak ada jalan untuk menaruh di depan Yesus. Si lumpuh tidak ada pikiran gimana solusinya. Tapi yang pengusung, tahu pengusung kan? Yang bawa. Yang apa? Yang bawa tandu. Justru mereka yang berpikir. Mereka melihat ada atap. Mereka buka itu atap. Dan mereka angkat dari atap itu yang lumpuh diturunin. Persis di depan Yesus. Ingat. Di dalam hidup akan selalu ada Tuhan kirim padamu 1-2 orang untuk menolong. Tapi jangan lupa juga. Di sekitarmu juga ada para imam. Ada orang Saduki. Ada orang Farisi. Yang tidak suka dengan kesembuhanmu itu tadi. Apakah dalam hidupmu menjadi pengusung? Atau menjadi penonton? Itu Anda yang memutuskan. Banyak orang sukanya jadi penonton. Karena menurut mereka tidak ada resiko. Makanya jangan heran Indonesia juga terlalu penuh dengan para pengamat. Mengapa mereka suka dengan hal itu? Karena mereka juga dibayar. Tapi kalau di gereja siapa yang membayarmu jadi pengamat? Maka jadi pengusung saja, amin. Bawa tetanggamu yang lagi putus asa, putus cinta, yuk ke gereja yuk. Itu namanya pengusung. Halo? Jangan ada tetanggamu lagi putus cinta, kamu panas-panas. Sudahlah tinggalkan aja dia, masih banyak laki-laki yang lain. Tuh masih ada tuh di pinggir-pinggir sungai. Gak usah, bawa ke gereja, itu namanya pengusung. Amin. Halo?
Jangan nanti datang masalah ini, sudah kita lapor ke polisi. Di BFA itu banyak polisi di situ. Kita lapor sama itu. Jangan. Pengusung itu harus jadi berkat. Bawa ke gereja. Katakan amin. Masalah dia memutuskan mau ikut ke gereja, mau datang ke gereja, itu bukan urusanmu. Amin ya. Coba bayangkan kalau pengusung tadi, yang si lumpuh tadi memberontak-berontak. Gak usah, hanya di sini saja. Tapi si lumpuh, dia menyerah total kepada pengusung. Apakah si lumpuh tadi ada pikiran, gimana kalau saya naik ke atas jatuh ya? Kalau yang bisa jalan aja dia jatuh masih bisa. Ini saya sudah lumpuh tapi jatuh lagi. Si lumpuh tidak ada pikiran seperti itu. Maka si lumpuh pun menyerah total, dipandu, diangkat ke atas. Maka diturunkan di depan Yesus. Dan saat itu juga langsung sembuh. Saya berharap mulai hari ini kita harus menjadi pengusung. Amin. Banyak tetangga-tetangga kok. Di luar sana saya dapat info, gereja BFA itu yang boleh beribadah itu hanya orang BFA ya. Nah itu harus di follow up. Di sini itu ibadah semua, bukan hanya orang BFA. Nah di luar sana ternyata masih banyak cara berpikirnya sempit. Dikirain kalau dari awal dia bukan jemaat dari sini, dia nggak boleh beribadah di sini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Mari Bapak dan Ibu mau di kantor, jadilah pengusung. Kalau lagi ada kesulitan, bilang begini, di dalam Yesus tidak ada yang sulit. Cuman ngomong aja begitu. Aduh Pak, banyak utang saya Pak, di dalam Yesus tidak ada yang sulit, ke gereja. Amin. Dan harus diarahkan, bukan gembalanya yang membayar utangnya, harus diarahkan. Amin. Yesus bisa membuat semuanya mudah. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan. Mari persiapkan anggur dan roti. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari semua angkat Robi lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik, tubuh yang sempurna engkau terima, sehingga tubuh kita di dalam Yesus juga jadi sempurna. Bahkan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mungkin secara medis, hari ini engkau terima, mujizat engkau terima. Bagi Yesus tidak ada yang sulit, maka percaya di dalam Yesus semuanya bisa diatasi. Engkau sembuh melalui tubuh dan darah Yesus. Kau akan disembuhkan Tuhan dan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan rahim-rahim yang tertutup sekalipun, Tuhan akan membukanya menjadi rahim yang sehat, sehingga engkau pun memiliki keturunan generasi dari darahmu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Kalau Bapa ini percaya dalam tubuh Kristus, maka segala sesuatu yang tidak sempurna dalam tubuh hari ini Tuhan sempurnakan. Mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari makan cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Hidupmu sudah komplit di dalam Yesus. Bahkan nyawa sendiri diberikan padamu. Maka tidak ada lagi kesulitan yang kau hadapi kalau kau selalu di dalam Yesus. Melalui darah Yesus semuanya bisa diselesaikan. Dan percaya saja, hal-hal yang tidak mungkin kau terima hari ini jadi semuanya jadi mungkin. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada Yesus yang sudah memberikan nyawa padamu, maka hidupmu pun dalam Yesus sudah sempurna. Mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku
kasih Bapa, Tuhan yang terbaik selalu dalam hidup kami. Sehingga apa sesuatu hal yang tidak bisa kami lakukan di dalam Yesus tidak ada yang sulit. Maka hari ini segala sesuatu yang sulit, yang sepertinya tidak mungkin Bapak dan Ibu bisa selesaikan, percaya saja. Pakai cara berpikir dalam Yesus dan terima kuasa dari Yesus bahwa tidak ada yang sulit dalam semua perkara hidupmu. Terima kasih Bapak, Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Kami juga percaya dalam setiap hari berkat-berkat Tuhan juga berlimpah bagi kami semuanya. Sehingga kami terus sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Dan kemanapun kami pergi dan melangkah, perlindungan dan ketetapan dari Tuhan akan selalu ada buat kami. Diberkati semua anak-anaknya, bahkan masa depan mereka juga semuanya diberkati. Hari ini juga Tuhan kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, termasuk juga untuk taburan kami untuk Natal. Tuhan yang menggantikan semua apa yang Bapak dan Ibu sudah tabur. Kami percaya Tuhan akan membuat berlimpah-limpah. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan Amin. Silakan duduk dan persembahan menjalankan.